Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman serta nikmat Islam, nikmat sehat jasmani serta nikmat sehat rohani. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama Bapak dengan kalian bisa melaksanakan kegiatan Matsama di MTSN 5 Kuningan ini di tahun ajaran 2001-2002. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang senantiasa selalu taat patuh pada ajarannya, dan kita berharap di yaumil jaza dapat syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di masa sekarang ini, masa pandemik COVID-19, bahkan sekarang ada lagi varian baru yaitu Delta 17 kalau nggak salah, terpaksa kegiatan Matsama dilaksanakan secara online. Dan untuk itu tentunya pelaksanaan Matsama secara online ini dalam rangka melaksanakan aturan-aturan yang sudah diberlakukan oleh Kementerian Agama ataupun pemerintah, baik daerah, provinsi ataupun pusat. Kaitannya dengan masa pandemi ini, secara otomatis harus ada jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan, dan yang terpenting adalah kita harus melaksanakan protokoler COVID. Dan tentunya kita berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini, kegiatan tetap berjalan dengan baik, tapi tidak mengesampingkan protokoler kesehatan ini. Baik adik-adik semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak selaku Wakil Kepala Madrasah atau Wakamad di bidang kesiswaan mau memberikan materi kepada kalian semuanya tentang masalah kegiatan dan organisasi kesiswaan. Dan sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan Matsama? Ya, tentunya jangan sampai kalian tidak tahu apa yang dimaksud dengan Matsama. Matsama itu adalah masa ta'aruf. Hari ta'aruf itu adalah bertemu lah, bertatap muka. Ya, tapi tentunya bertatap muka sekarang ya tadi kita harus melaksanakan protokoler COVID, yaitu dengan cara online. Nah, tidak boleh kegiatan Matsama ini dilaksanakan di sekolah karena untuk menjaga kerumunan. Untuk itu pihak sekolah, khususnya MTSN 5 Kuningan, juga sekolah-sekolah yang lain melaksanakan Matsama ataupun ada yang mengatakan MOS. Kalau khusus untuk MTS itu Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, yaitu lewat online. Dan di sini Bapak akan memberikan materi tentang kegiatan organisasi kesiswaan. Tentunya Bapak selaku Wakil Kepala Madrasah akan memberikan penjelasan-penjelasan kegiatan dan organisasi kesiswaan yang ada di MTSN 5 Kuningan ini. Dan tentunya ini adalah menjadi bahan bagi kalian, sehingga kalian sebelum menjadi siswa MTSN Dharma, kalian sebagai siswa baru sudah bisa mengenali dulu tentang apa yang dimaksud dengan Matsama ini, dan tentunya mengenali lingkungan sekolahnya, mengenali guru-gurunya, mengenali semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Baik adik-adik semuanya, supaya tidak terlalu banyak menyita waktu, Bapak akan menjelaskan tentang apa sih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kesiswaan itu. Sebetulnya banyak yang bisa diuraikan oleh Bapak tentang kaitannya dengan masalah kegiatan daripada kesiswaan itu. Di antaranya seperti kalian, pendaftaran di PPDB itu juga adalah koordinatornya bagian kesiswaan.
Bagian kesiswaan punya hak membuat panitia. Membuat panitia PPDB dilaksanakan oleh panitia tersebut berdasarkan SK Kepala Sekolah, dan kalian bisa daftar ke panitia PPDB SD tersebut. Baik itu secara online ataupun secara offline. Itu diantaranya. Jadi pendaftaran kalian dari SD yang dibawa oleh gurunya ke MTS 5 Kuningan itu adalah merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan atau agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh bagian kesiswaan atau wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan. Termasuk kalian juga di tahun sekarang atau tahun-tahun sebelumnya, juga tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, termasuk sekarang matsama yang sedang dilaksanakan, ini juga adalah tentunya bagian daripada PPDB tersebut. Sehingga bagaimana siswa baru ini mengenali baik pribadinya dengan siswa yang lain, sesama siswa baru, ataupun siswa dengan lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolah itu mencakup lingkungan ruangannya, kelasnya, gurunya, juga semua fasilitas yang ada di sekolah ini. Tentunya sebagai siswa baru harus mengenalnya. Jangan sampai siswa baru tidak mengenal satu sama lain, ya, tidak mengenal kelas satu dengan kelas yang lain. Tentunya komunitas kita sekarang adalah komunitas yang besar, beda dengan waktu di SD. Di SD mungkin kita hanya mengenal teman-teman kita sesama satu desa, tapi di MTS kalian akan mengenal sesama teman kalian, yaitu di setiap desa ada, sehingga sekupnya sudah mencakup sekup kecamatan bahkan kabupaten. Dalam kegiatan matsama ini tentunya tadi kalian harus mengenal teman sesama siswa baru di tahun ajaran sekarang, juga guru-gurunya, juga lingkungan sekolahnya, juga termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Sehingga itu menjadi bahan untuk kalian bahwa oh bener, MTSN Dharma ini menjadi pilihan saya. Dan tentunya kalian kalau sudah tahu tentunya fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini, kalian akan merasa betah, kalian akan merasa nyaman dengan guru-gurunya sudah kenal, fasilitasnya juga insya Allah memadai. Dari mulai fasilitas kegiatan eskul sampai kegiatan KBM tentunya ada semuanya insya Allah di MTSN 5 Kuningan ini. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan untuk kesiswaan, diantaranya juga PPDB SLTA, di mana tentunya di setiap sekolah khususnya MTSN 5 Kuningan, bahwa anak yang keluar dari MTSN 5 Kuningan ini, termasuk kalian nanti kalau sudah keluar dari MTS 5 Kuningan ini, nanti setelah kelas 3 kalian akan didaftarkan ke SLTA berdasarkan keinginan dan kemampuan kalian. Keinginan kalian, orang tua kalian, juga kemampuan kalian akan disalurkan. Dan ini adalah bagian daripada kesiswaan, di mana kesiswaan ini punya kewenangan untuk menyalurkan bakat dan minat kalian nanti ke SLTA. Apakah kalian mau ke SMA, mau ke SMK, mau ke aliyah, itu terserah kalian, sekolah yang memfasilitasi. Nah, termasuk kakak kalian sekarang juga yang sekarang lagi daftar ke SMA, ke SMK, ke aliyah, itu juga difasilitasi oleh pihak sekolah. Sehingga Wakamat Kesiswaan punya kewenangan untuk membentuk juga panitia PPDB SLTA yang tentunya dari siswa sanawiyah ini ke SLTA. Yang berikutnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kesiswaan adalah mengkoordinir program-program kegiatan eskul. Eskul itu alhamdulillah di MTSN Dharma banyak. Sesuai dengan nanti kalian juga, Pak saya mau ingin jadi tentara atau polisi, tentunya sesuaikan dengan kalian. Kalau kamu punya cita-cita ingin jadi tentara dan polisi, kalian harus mengikuti kegiatan Paskibra gitu ya. Pak saya juga mau jadi guru nanti tapi mengajar pramuka, ya kalian bisa ikut pramuka, karena pramuka, kegiatan-kegiatan yang lain juga itu adalah dalam meningkatkan disiplin siswa. Paskibra, pramuka, PMR juga, Pak saya ingin nanti kedepannya sekolah di SMK pemanya kesehatan, ya minimal kalian ikut di PMR, karena pengenalan tentang bagaimana cara penanganan orang-orang yang tentunya kecelakaan, punya penyakit-penyakit ringan dan sebagainya. Yang berikutnya juga
Pak, saya ingin pamannya punya kemampuan bela diri. Nah, kamu juga bisa ikut eskul di silat. Kebetulan di Sanawiyah juga ada eskul silat. Terus juga ada eskul olahraga, termasuk mau badminton, mau futsal ada. Sehingga sesuai dengan bakat dan minat hobi kalian bisa tersalurkan. Pak, tapi saya mah punya keinginan ingin kegiatan keagamaan. Silahkan ada. Termasuk Bapak juga punya kewenangan untuk membentuk pembina kegiatan keagamaan, yaitu yang alhamdulillah sekarang ditangani oleh Pak Bani. Pak Bani ini adalah merupakan Pak Bani dan reng-rengannya adalah merupakan pembina kegiatan keagamaan, di mana setiap hari-hari besar Islam, apalagi madrasah ini adalah tentunya madrasah yang harus lebih mengedepankan tentang menonjolkan tentang keagamaannya, otomatis nilai plus daripada Madrasah Sanawiyah ini adalah tentunya nilai plus dari kegiatan keagamaan, dan keagamaan ini menjadi prioritas bagi MTSN 5 Kuningan, sehingga diharapkan ke depan bahwa alumnus dari MTSN ini bukan hanya memiliki kemampuan dan kecerdasan, tapi juga memiliki kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Nah, itu diantaranya ada di semuanya. Jadi eskul di sekolah ini banyak sekali lah ya, sehingga kalian nanti mau melaksanakan Isra Miraj bisa kegiatan sekolah, bahkan kurban juga biasanya tiap tahun kalau kalian pamannya masuk sekolah melaksanakan praktek kurban, juga hari raya yang lainnya, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti sholat berjamaah waktu duhur, sholat duha ya bersama-sama di lapang, dan dilanjutkan dengan membacakan atau mengaji surat Yasin. Itu tentunya kegiatan-kegiatan eskul yang dilaksanakan di MTSN 5 Dharma ini. Yang berikutnya adalah mengkoordinir pelaksanaan dulu 5K, sekarang 7K. Kesehatan, kebersihan, keindahan, dan lain sebagainya. Ini juga adalah tugas dan fungsi atau tupoksi daripada Wakamat Geswan. Yang berikutnya mengkoordinir pelaksanaan studi wisata. Kalian kedepannya insya Allah ini juga menjadi program keiswaan bahwa ada studi wisata ke tempat-tempat yang tentunya adalah bukan saja kita mencari nuansa hiburan, tapi nuansa studi juga pendidikan, di mana tentunya ini adalah menjadi program dari MTSN 5 Kuningan ini. Dan apabila pandemi COVID-19 ini sudah sirna dari Indonesia, insya Allah bahwa kalian nanti akan melaksanakan studi tour kemana yang kalian inginkan. Dan itu adalah merupakan refreshing berarti 3 tahun sekali kalian. Yang berikutnya adalah tugas dan fungsi kegiatan mengadakan atau mengkoordinir pelayanan BPBK untuk siswa yang bermasalah atau yang tidak bermasalah. BPBK juga dibentuk oleh kesiswaan, di mana BPBK ini bukan hanya saja menangani siswa-siswa yang bermasalah, tapi siswa-siswa yang tidak bermasalah pun ditangani. Contohnya dia mau curhat dan lain sebagainya, silahkan ada tempatnya di BPBK, tapi curhat yang positif. Mungkin pamannya menanyakan, Bu, bagaimana caranya untuk meningkatkan antusias belajar kami di rumah, sementara di rumah kami situasinya seperti ini, nanti akan dikasih solusi oleh BPBK ini. Kalau yang bermasalah sudah jelas gitu ya. Bagian utama daripada BPBK ini adalah menyelesaikan permasalahan siswa yang tentunya siswa tersebut tidak melaksanakan aturan-aturan sekolah, baik itu dari segi sikap, tingkah laku, pakaian, dan tentunya lain sebagainya. Ini akan ditangani oleh BPBK, sehingga kesiswaan tentunya adalah melaksanakan ataupun kesiswaan ini adalah membuat pelayanan BPBK untuk siswa ataupun kalian semuanya, baik di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dari setiap kelas ini ada koordinatornya masing-masing. Yang berikutnya tugasnya adalah mengkoordinir pelaksanaan peringatan hari-hari besar. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa di samping eskul yang umum, justru Sanawiyah ini lebih mengedepankan eskul-eskul yang sifatnya agamis, karena
kita itu adalah madrasah, tentunya harus lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan keagamaan yang biasa dilaksanakan baik di masyarakat ataupun biasa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tertentu, sehingga kalian nanti dalam kegiatan tentunya pelaksanaan hari besar-besar ini kalian akan menjadi pengalaman dan suatu ketika akan menjadi warga masyarakat, sehingga kamu kalau sudah punya pengalaman di sekolah, kalian akan terjun di masyarakat dan kalian akan bisa mempraktekannya di masyarakat. Itu diantaranya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus dilaksanakan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Dan yang berikutnya yang perlu Bapak sampaikan tidak kalah pentingnya, karena sesuai dengan judul adalah kegiatan dan keorganisasian kesiswaan. Yang tidak kalah pentingnya bahwa kesiswaan ini harus membentuk suatu organisasi yang disebut dengan OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Intra itu adalah di dalam, ya, in itu di dalam, intrasekolah. Jadi di mana setiap sekolah wajib, setiap sekolah itu wajib, yang namanya lembaga pendidikan formal itu adalah wajib membuat OSIS ini atau organisasi intrasekolah ini, dan itu adalah satu-satunya organisasi yang legal yang tentunya ada peraturannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. OSIS ini adalah satu-satunya organisasi yang tentunya bisa dimanfaatkan, bisa dilaksanakan di sekolah. Selain OSIS tentunya tidak boleh dilaksanakan di sekolah, ya, karena tentunya OSIS ini tadi organisasi siswa intrasekolah, yaitu kegiatan-kegiatan siswa yang dilaksanakan di sekolah yang tentunya tujuannya adalah dalam rangka pembinaan dan pengembangan siswa. Nah, ini jadi OSIS ini adalah tujuannya dalam rangka pengembangan dan pembinaan siswa. Dan dari setiap OSIS ini tentunya ada sekbid, ya. Dan dalam kegiatan OSIS ini tentunya adalah merupakan siswa-siswa pilihan, karena dalam kegiatan OSIS ini tentunya itu adalah siswa-siswa yang aktif di MTSN 5 Kuningan ini. Jadi apabila kalian ingin menjadi pengurus OSIS, silahkan dari mulai sekarang. Kalian siswa baru, kalian harus proaktif dalam kegiatan apapun. Tentunya nanti akan dibuat perwakilan-perwakilan atau musyawarah perwakilan kelas dari setiap kelas, di mana dari setiap kelas itu akan diambil siswa-siswa yang aktif. Yang tidak aktif, ya mau diambil juga percuma, karena yang namanya OSIS ini tentunya satu kegiatan yang membutuhkan kemampuan dan skill. Nah, selain itu juga tentunya ada pembinaan-pembinaan yang insya Allah kedepannya adalah sangat bermanfaat bagi kalian semuanya, karena OSIS ini bisa membentuk satu karakter siswa, khususnya di MTSN 5 Kuningan ini, yang notabene bahwa MTSN 5 Kuningan ini adalah lebih mengedepankan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang baik, yang tentunya siswa-siswi MTSN 5 yang tergabung dalam OSIS ini adalah harus menjadi suri toladan, harus menjadi contoh bagi siswa-siswa yang lainnya. Karena dari 1000 lebih siswa MTSN 5 Kuningan ini tentunya hanya 60 orang yang bisa direkrut untuk menjadi pengurus OSIS, ya. Tentunya kalian nanti masa bakti 2021-2022 kalian jadilah siswa yang terbaik, yang tentunya bisa menjadi suri toladan teman-teman kalian, bisa menjadi kebanggaan orang tua, bisa menjadi kebanggaan guru-guru, dan pada umumnya adalah bisa bermanfaat baik bagi teman kalian, baik bagi guru-guru ataupun lembaga pendidikan ataupun bagi orang tua kalian, sehingga kalian menjadi satu siswa yang bisa dibanggakan oleh lembaga pendidikan, oleh masyarakat, oleh orang tua. Adapun tujuan daripada OSIS tadi adalah pembinaan dan pengembangan siswa, dan ada 4 jalur pembinaan kesiswaan, itu diantaranya organisasi kesiswaan, yang kedua adalah latihan kepemimpinan, yang ketiga adalah kegiatan eskul, yang keempat adalah kegiatan wasan biata mandala. Hal ini
keempat jalur pembinaan kesiswaan ini tentunya harus menjadi prioritas bagi MTSN 5 Kuningan, sehingga kedepannya bahwa MTSN 5 Kuningan ini menjadi MTS unggulan yang tentunya harus menjadi siswa-siswanya harus menjadi kebanggaan. Bahkan terus terang, setiap siswa alumnus dari MTSN 5 Kuningan ini menjadi prioritas utama bagi sekolah-sekolah SLTA. Karena apa? Karena memang dari dulu alhamdulillah bahwa siswa-siswi MTSN 5 Kuningan ini lulusannya tentunya lulusan siswa yang produktif. Dalam artian produktif ini, manakala siswa-siswi ini melanjutkan ke SLTA, mereka sudah punya kemampuan baik di bidang organisasi ataupun di bidang ekskul lainnya, sehingga dengan otomatis SLTA yang ada di Kabupaten Kuningan ini menjadi satu prioritas bahwa alumnus MTSN 5 ini adalah kebanggaan dari setiap SLTA yang ada di sekolah ini. Dan tentunya kalian salah satunya yang bisa membanggakan SLTA di masa yang akan datang, yang tentunya sesuai dengan keinginan kalian semuanya. Itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan, dan tentunya dalam penyampaian ini mungkin ada kekurangan dan kehilapan. Untuk itu Bapak mohon maaf yang besar-besarnya, dan kita berjumpa lagi di saat manakala COVID-19 ini sudah tidak ada dan kalian bisa bertemu, bertatap muka dan bersandaria dalam rangka kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, bravo dan terus maju untuk kalian semuanya, dan Bapak berharap kalian akan menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi orang tua, bagi lembaga pendidikan, sehingga kalian akan menjadi siswa-siswa yang menjadi unggulan kita semuanya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.